Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Alimatul Hergianti dengan nomor induk mahasiswa 201190439 akan menjelaskan tentang kurikulum dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tiga subbab. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum dan pengertian perkembangan iptek. Yang kedua yaitu implikasi iptek terhadap kurikulum, dan yang ketiga adalah dampak iptek terhadap kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum dan pengertian perkembangan iptek. Banyak definisi kurikulum yang dikemukakan oleh para ahli, seperti kurikulum adalah pernyataan mengenai tujuan menurut McDonald, kurikulum adalah suatu rencana tertulis menurut Tanner, dan kurikulum adalah pengalaman nyata yang dialami peserta didik dalam bimbingan sekolah menurut Seiler dan Alexander. Istilah kurikulum mempunyai beragam pengertian, mulai cakupannya yang pengertian luas hingga pengertian yang sempit. Pengertian sempit seperti yang dikemukakan oleh Chatterjee yang menyatakan bahwa kurikulum hanya sekedar dan dibatasi pada sejumlah mata pelajaran yang diberikan oleh guru atau sekolah kepada peserta didik untuk mendapatkan ijazah. Sedangkan pengertian yang cakupannya luas seperti yang dikemukakan oleh Hollis L. Chalwes dan Doug S. Campbell yang mengemukakan bahwa kurikulum bukan sebagai sekelompok mata pelajaran, tetapi kurikulum merupakan semua pengalaman yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik di bawah bimbingan guru. Jadi kurikulum meliputi seperangkat kegiatan pembelajaran, filosofi tujuan seluruh mata pelajaran, pengalaman yang digali dari aktivitas di dalam maupun di luar kelas, dan pada kehidupan masyarakat yang luas. Sedangkan pengertian perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Hakikat ilmu pengetahuan adalah sekumpulan proposisi sistematis yang terkandung dalam pernyataan-pernyataan yang benar dengan ciri pokok yang bersifat general, rasional, objektif, dan mampu diuji kebenarannya serta mampu dimiliki oleh umum. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan menggunakan teknologi alat atau hardware dan teknologi sistem atau software. Perkembangan teknologi industri mempunyai hubungan timbal balik dengan pendidikan. Maka dari itu, pengembangan kurikulum haruslah berlandaskan kepada iptek. Iptek secara langsung berimplikasi mencakup seluruh isi atau materi pembelajaran, media dan strategi pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi, yaitu implikasi iptek terhadap kurikulum. Pengembangan kurikulum haruslah berlandaskan pada iptek dan diharapkan kepada peserta didik untuk mampu merubah tatanan kehidupan melalui pengetahuan dan teknologi yang tepat, yang tidak hanya berorientasi pada masa sekarang, namun juga mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang. Supaya kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek, maka harus diperhatikan kebutuhan masyarakat, industri, menyesuaikan teknologi yang berkembang saat itu, menyesuaikan pola hidup, serta menginterpretasi kebutuhan individu dalam kerangka kepentingan iptek. Saat ini, pemerintah dan seluruh penggerak pendidikan terus berjuang bekerja sama untuk mengembangkan kurikulum. Dan saat ini juga inovasi pembelajaran sudah diimplementasikan di berbagai sekolah. Contohnya multimedia pembelajaran interaktif online untuk media pembelajaran online, baik itu audio, visual maupun audio visual. Di antaranya seperti Radio Edukasi Kemendikbud, Suara Edukasi, Jogja Belajar Radio, Google Classroom, Moodle, Zoom, Ruang Guru, dan lain-lain. Dengan demikian, perkembangan iptek dalam pengembangan kurikulum harus dilakukan oleh pendidik melalui pemanfaatan media belajar, sumber belajar, sistem penyampaian, serta pengembangan yang dimulai dengan unit-unit belajar yang melibatkan berbagai langkah disertai dengan uji coba diteruskan dengan unit-unit lain. Subbab yang ketiga yaitu dampak iptek terhadap kurikulum. Perkembangan iptek membawa dampak besar bagi kehidupan manusia, khususnya dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi membawa dampak positif dan negatif bagi guru, siswa, serta perangkat pendidik lainnya.
Dampak positif. Yang pertama yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Di sini guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, jadi siswa bisa mengakses informasi pelajaran melalui media elektronik, media massa tersebut. Di sini guru bukan hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pembimbing siswa serta mengarahkan dan memantau jalannya pendidikan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru sehingga memudahkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Yang keempat, adanya sistem pengolahan data hasil penelitian yang menggunakan pemanfaatan teknologi seperti komputer yang dapat mengolah data. Dan yang kelima, pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Di samping dampak positif yang ditimbulkan dari perkembangan iptek, terdapat juga dampak negatif yang ditimbulkan. Antara lain, yang pertama, siswa menjadi malas belajar. Mengapa? Karena adanya fasilitas yang memudahkan siswa untuk belajar seperti laptop dan internet malah dibuat untuk menghabiskan waktunya untuk internetan yang tidak jelas. Yang kedua, terjadinya pelanggaran asusila. Yang ketiga, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pengetahuan malah disalahgunakan oleh pelajar, seperti menghabiskan waktu belajar untuk bermain games. Yang keempat, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran sehingga membuat siswa menjadi malas. Misalnya, ketika siswa diberi tugas untuk membuat makalah, siswa tidak perlu pusing-pusing memikirkannya karena tinggal mengcopy paste karya orang dari internet. Yang kelima, kerahasiaan alat tes untuk pendidikan semakin terancam, seperti kebocoran soal ujian. Yang keenam, penyalahgunaan pengetahuan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal seperti hacker untuk membobol sistem keuangan atau informasi, maka mereka akan dapat keuntungan. Dan yang ketujuh, adanya penyalahgunaan sistem pengolah data yang menggunakan teknologi. Seperti yang kita dapat temukan kecurangan dari siswa maupun mahasiswa untuk mempermudah kepentingan pribadi dengan mengabaikan hasil penelitian. Adanya perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini dalam pengembangan kurikulum, kita harus bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dan menghindari penyalahgunaan dari perkembangan iptek itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.